Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Fajri. Di seri video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis kabel. Jadi di dalam jaringan, anak-anakku sekalian, ada beberapa jenis kabel yang wajib kita ketahui. Jenis kabel yang pertama adalah kabel koaksial. Kabel jaringan ini terdiri dari dua lapisan konduktor. Lapisan pertama, posisinya berada pada bagian tengah berupa kawat tembaga padat dengan dibungkus lapisan isolator. Sedangkan lapisan kedua berada di atas lapisan isolator berbahan metal, biasa disebut metal shield, yang fungsinya untuk mencegah gangguan dari luar. Kelebihan kabel koaksial yang pertama, harganya murah dibanding dengan jenis kabel jaringan lain. Yang kedua, jangkauan kecepatan dan transmisi data lebih cepat. Yang ketiga, resiko kehilangan sinyal rendah. Yang keempat, masa penggunaan yang lebih panjang. Sedangkan kekurangan kabel koaksial, yang pertama, memiliki batasan jangkauan panjang maksimal. 2. Kabel rentan pada faktor cuaca, suhu, dan beban. Yang ketiga, pemasangan konektor BNC tergolong susah. Yang keempat, walaupun kabelnya murah, tapi untuk biaya perawatan relatif lebih tinggi. Yang kelima, membutuhkan repeater tambahan untuk jangkauan yang lebih jauh. Untuk jenis kabel yang kedua di dalam jaringan adalah kabel twisted pair. Kabel twisted pair adalah kabel jaringan yang di dalamnya terdiri dari beberapa kabel yang berpasangan. Jumlahnya ada 8 kabel dengan warna yang berbeda. Untuk cara kerja kabel twisted pair sama dengan kabel koaksial, yaitu dengan menghantarkan arus listrik. Pada lapisan kabel twisted pair terdapat kawat tembaga yang berfungsi sebagai konduktor. Ada 3 jenis kabel twisted pair. Yang pertama, yaitu kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair. Kabel UTP adalah jenis kabel yang biasanya sering kita gunakan di dalam pemasangan kabel dalam ruangan. Jenis kabel ini memang paling banyak digunakan karena harganya yang relatif lebih murah. Yang kedua, yaitu kabel FTP atau Foiled Twisted Pair. Jenis kabel ini memiliki pelindung aluminium foil pada bagian luar pembungkus kabelnya sehingga lebih tahan dari interferensi gelombang elektromagnetik. Kabel FTP ini menjadi pilihan yang paling bagus daripada kabel UTP, tetapi dengan harga yang lebih mahal. Yang ketiga, yaitu kabel STP, Shielded Twisted Pair. Kabel STP adalah jenis kabel twisted pair yang memiliki lapisan aluminium foil sebagai pelindung pada bagian dalam kabel yang berfungsi untuk menghalau gangguan elektromagnetik yang mempengaruhi jaringan dalam kabel tersebut. Aluminium foil pada kabel STP membungkus setiap pasang kabel tembaga. Jadi, akan ada 4 shielded pair aluminium dalam kabel. Yang berikutnya adalah kabel fiber optik. Kabel fiber optik adalah kabel yang terbuat dari kaca atau plastik sangat kecil berukuran 120 mikrometer. Sehingga dalam mentransmisikan data bisa lebih cepat dibanding jenis kabel lain.
Kecepatannya bisa mencapai 100 Gbps (gigabyte per second) dengan jarak bisa sampai ribuan kilometer. Inilah mengapa banyak ISP, Internet Service Provider, dan penyedia layanan internet kabel menggunakan kabel fiber optik untuk memberikan jaringan internet yang cepat. Kelebihannya adalah 1. Transmisi data dengan kecepatan yang tinggi. 2. Bandwidth yang besar hingga gigabyte. 3. Jangkauan wilayahnya yang luas. 4. Kabel lebih awet dari gangguan alam yang ekstrim. 5. Biaya perawatan yang murah. 6. Mampu menahan gangguan elektromagnetik. Dan yang ketujuh, fitur keamanan yang kuat. Sedangkan untuk kekurangan kabel fiber optik, yang pertama, harganya paling mahal dibandingkan dengan jenis kabel lainnya. Yang kedua, proses instalasi yang lebih rumit dari jenis kabel lain. Yang ketiga, investasi dalam pembuatan dan pemasangan kabel ini membutuhkan biaya yang lebih besar. Kemudian yang keempat, tidak sembarang teknisi dapat memperbaiki kerusakan, karena alat yang digunakan untuk memperbaiki juga bukan alat yang biasa, dan harganya juga sangat mahal. Nah, demikian tadi anak-anakku semua, kelas 1 multimedia, penjelasan tentang jenis-jenis kabel di dalam jaringan. Semoga pada pembelajaran materi kali ini dapat anak-anakku serap ilmunya dan dipelajari lebih dalam, dan semoga yang Bapak sampaikan bisa anak-anakku pahami. Sekian dari Pak Fajri, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa protokol kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.